Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Aditya Agustin dari kelas D, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teori Bilangan, Filsafat, dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Di sini saya akan memberikan pemaparan mengenai surat Al-Kahfi dan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran yang mempunyai arti penghuni-penghuni gua. Sebenarnya surat Al-Kahfi ini memiliki 110 ayat dan surat ini termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Di dalam surat Al-Kahfi ada 4 kisah yang terkandung di dalamnya. Masing-masing kisah ini ternyata menyembunyikan pelajaran yang jarang diketahui oleh banyak muslim. Kisah pertama ada di dalam ayat 9-20 yang dikenal dengan kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini menceritakan tentang 7 pemuda yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan agamanya. Mereka melakukan hal itu untuk menjauh dari raja yang zalim dan kafir. Raja ini berjalan dengan penuh kesombongan dan bersikap tidak adil, serta menekan orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka tidak bersembunyi, bisa jadi mereka dibunuh. Karena itu, 7 pemuda itu pun terpaksa mengasingkan diri karena tidak mendapat tempat bagi orang-orang beriman seperti mereka. Mereka mengasingkan diri ke sebuah gua untuk mencari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri kepadanya dan memohon petunjuk dan kasih sayangnya. Mereka tidur di dalam gua tersebut dan terbangun setelah sekian lama, selama berabad-abad. Setelah terbangun itulah, musuh dan harta kekayaan mereka pun sudah tidak ada lagi. Kisah tersebut mengajarkan tentang upaya pemuda untuk melakukan perubahan di daerahnya yang telah rusak. Mereka tidak mampu mengajak orang-orang kala itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisannya atau bahkan dengan tangannya. Namun mereka tetap berupaya mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan hatinya. Ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW terkait dakwah dengan hati, dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Kisah kedua adalah tentang pemilik kebun dan sahabatnya. Dikisahkan bahwa pemilik 2 kebun itu diberikan keberlimpahan harta, sedangkan sahabatnya hidup dalam kemiskinan. Namun meski miskin, dia mendapat nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan temannya yang mempunyai 2 kebun itu memiliki banyak harta dan pengikut. Lalu dia bersikap sombong dengan mengejek sahabatnya yang miskin itu karena tidak punya harta yang lebih banyak dan pengikut. Si miskin berusaha mengingatkan kepadanya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada akhirnya si kaya itu tenggelam di kebun miliknya sendiri. Kisah ini terdapat pada ayat 32-44 surat Al-Kahfi. Salah satu hikmah dari kisah itu yaitu mengenai cara si miskin mengingatkan sahabatnya dengan bujukan dan persuasif. Ini adalah cara kedua yang membuat perubahan ke arah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berdakwah dengan lisan. Kisah ketiga, surat Al-Kahfi ayat 60-82 mengisahkan tentang pertemuan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir.
Dari kisah mereka, kita dapat mengetahui Nabi Musa yang ingin haus akan ilmu pengetahuan dan rela menanggung kesulitan untuk meraih itu. Musa adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tetap punya ketertarikan untuk mempelajari ilmu sains yang ada dalam realita kehidupan nyata. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri ilmu yang digunakan oleh orang-orang yang soleh. Kisah keempat adalah kisah tentang Zulkarnain. Sebagaimana dalam ayat 83 sampai 98, kisah ini menggambarkan puncak dari upaya perdamaian dan perubahan. Di tangan Zulkarnain, perubahan dan perdamaian dapat terjadi di muka bumi sekalipun. Dalam kisah ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberinya kebijaksanaan, kekuatan dan pengetahuan. Zulkarnain berkeliling dunia bersama pasukannya, mengajak umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski dilimpahkan kebijaksanaan di muka bumi, Zulkarnain tidak sombong dan tetap memerintah secara adil dan bijaksana. Penaklukan yang dia lakukan hanya demi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tidak mengambil keuntungan dari orang lain dan kelompok yang ditemuinya. Semua orang diperlakukannya dengan adil. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut, jika tidak melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya, seolah-olah kisah Zulkarnain dalam ayat tersebut merupakan hasil nyata dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Menurut salah satu riwayat menyebutkan bahwa barang siapa yang membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka akan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Surat Al-Kahfi juga merupakan salah satu amalan yang dianjurkan untuk dibaca pada malam Jumat. Hal ini menjelaskan bahwasannya barang siapa yang mengamalkan amalan ini akan dilindungi dari segala jenis mara bahaya. Dan barang siapa yang menghafal dan mengamalkan surat Al-Kahfi ayat 1-10 akan mendapatkan kebaikan berupa wajah bercahaya dan dijauhkan dari dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut saya akan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba.
Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim.